Salam, saya Nanang Suprayadi. Pemirsa, bunga-bunga ini tampak indah, menyejukkan mata. Dan tidak hanya kita saja yang menikmati, tapi binatang-binatang lain juga menyukai. Misalnya saja kupu-kupu. Kupu-kupu akan datang dan hinggap mendatangi bunga-bunga. Dia akan hinggap dari satu dahan kepada dahan yang lain, dari satu bunga ke bunga yang lain. Namun, pernahkah kita mencoba menelisik lebih dalam dari kehidupan kupu-kupu? Ternyata prosesnya luar biasa dan sesungguhnya kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu yang indah, terbang ke sana kemari, melewati proses yang disebut sebagai metamorfosis. Awalnya dia berada di dalam kepompong, sekian hari berpuasa menjalani proses penyempurnaan diri. Dia rela berada di dalam kepompong itu agar tubuhnya bisa sempurna, agar sayap-sayapnya bisa mengembang dengan baik, agar dia bisa terbang ke sana kemari hingga di berbagai ranting dan bunga. Ada seorang anak ketika melihat kupu-kupu yang mau keluar dari kepompong. Dia melihat kupu-kupu tersebut begitu tersiksa karena lubang dari kepompong itu sangat sempit, sehingga kemudian terlihat sekali kupu-kupu itu kesakitan, berusaha keluar dari robekan kepompong. Si anak sepertinya merasa tidak tega karena melihat kupu-kupu itu terlihat sangat kesakitan. Akhirnya dia berusaha untuk membantu. Dibukalah pompong tersebut, dirobek lebih lebar, maksudnya agar kupu-kupu tadi tidak lagi kesakitan dan bisa keluar dengan mudah dari dalam pompong. Namun apa yang terjadi? Ternyata begitu kupu-kupu tersebut keluar dari kepompong tanpa proses yang seharusnya, kupu-kupu tersebut menjadi kupu-kupu yang cacat. Dia tidak bisa terbang. Dia tidak bisa menjadi kupu-kupu seperti kupu-kupu yang lainnya. Kenapa demikian? Rupanya proses keluarnya kupu-kupu dari kepompong itu yang harus melalui lubang yang sempit itu sebetulnya sedang melakukan proses pemompaan darah-darah ke seluruh organ-organ tubuhnya, termasuk ke kakinya, ke sayap-sayapnya, sehingga kemudian organ tersebut bisa berfungsi dengan baik. Keluarnya ia dari kepompong, kemudian dia bisa terbang. Ketika si anak tersebut membuka kepompong tersebut, sebetulnya sedang merusak proses penyempurnaan diri kupu-kupu, sehingga darah-darah tidak mengalir secara sempurna ke seluruh organ tubuh. Akhirnya kupu-kupu tersebut menjadi kupu-kupu yang cacat dan tidak lama kemudian mati. Begitulah sebetulnya dalam proses kehidupan. Apapun yang kita jalani sebetulnya membutuhkan proses. Terkadang proses itu terlihat tidak menyenangkan, tapi pada hakikatnya dalam rangka proses penyempurnaan diri. Kita bisa belajar dari kupu-kupu bahwa untuk menjadi pribadi yang sempurna membutuhkan proses penyempurnaan diri dalam beberapa waktu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kupu-kupu. Demikian, salam.